Shalom, selamat berjumpa kembali saudara-saudara yang kekasih dalam Tuhan. Pada kesempatan ini kita bersyukur untuk kemurahan dan kasih Tuhan yang boleh kita nikmati di dalam kehidupan kita, menuntun, menyertai, dan memberkati kehidupan kita. Saat ini bersama-sama kita akan merenungkan firman Tuhan, tetapi sebelumnya kita angkat satu pujian dari nyanyian Kemenangan Iman nomor 277. Kemenangan Iman nomor 277, Sentosa dalam Yesus. Sentosa dalam Yesus, berselamat sepenuh, oleh sebab cintanya hatiku telah teduh. Hai suara Mari kita satu dalam doa, kita berdoa. Segala kemuliaan hanya bagi-Mu Tuhan, Engkau begitu baik dalam kehidupan kami. Engkau memelihara, Engkau menuntun, Engkau memberkati kehidupan kami. Malam hari ini kami bersyukur bahwa Tuhan boleh berikan kami kesempatan. Kami bersama-sama bersekutu memuji dan mengagungkan nama Tuhan. Dan kami akan membaca dan merenungkan firman Tuhan. Tuhan menolong kami sehingga firman Tuhan boleh kami pahami dengan baik dan kami dapat lakukan dalam sepanjang kehidupan ini. Dalam nama Tuhan Yesus kami berdoa dan mengucap syukur. Amin. Saudara-saudara yang kekasih di dalam Tuhan, firman Tuhan bersama-sama kita akan renungkan pada saat ini. Saya pilih di dalam Ulangan pasal 28. Ulangan pasal 28 ayatnya yang ke-13. Ulangan pasal 28 ya, Ulangan pasal 28 ayatnya yang ke-13. Firman Tuhan berbunyi seperti berikut. Tuhan akan mengangkat engkau menjadi kepala dan bukan menjadi ekor. Engkau akan tetap naik dan bukan turun. Apabila engkau mendengarkan perintah Tuhan Allahmu yang kusampaikan pada hari ini, kau lakukan dengan setia. Amin atas firman Tuhan. Saya ulang. Tuhan akan mengangkat engkau menjadi kepala dan bukan menjadi ekor. Engkau akan tetap naik dan bukan turun. Apabila engkau mendengarkan perintah Tuhan Allahmu yang kusampaikan pada hari ini, kau lakukan dengan setia. Firman Tuhan kita akan renungkan di bawah satu tema, yaitu sukses karena berani bayar harga. Sukses karena berani bayar harga. Saudara-saudara yang kekasih dalam Tuhan, ya seringkali orang berpikir bahwa keputusan dan pilihan mereka adalah yang terbaik tanpa mau mempedulikan nasihat atau masukan dari orang lain. Ya. Akan tetapi ada orang yang lebih percaya kepada nasihat orang fasik dalam kehidupannya dibandingkan ketika dia mau mendengarkan firman Tuhan. Ya. Di dalam Amsal pasal 4 ayat 19, di sana firman Tuhan begitu jelas bagi kita bahwa jalan orang fasik itu seperti kegelapan. Mereka tidak tahu apa yang menyebabkan mereka tersandung. Ya. Di sini bisa menjadi renungan bagi kita bagaimana ketika kita lebih mendengarkan atau mempercayai nasihat orang fasik. Sementara firman Tuhan katakan bahwa jalan orang fasik itu seperti kegelapan. Artinya bahwa tidak ada hal yang bisa kelihatan dari dalamnya. Mereka tidak tahu apa yang
apa yang menyebabkan mereka tersandung. Ya, ini adalah kesalahan yang fatal di dalam kehidupan kita ketika kita mendengarkan nasihat orang fasik. Kenapa? Karena nasihat orang fasik itu menjerumuskan atau menuju kepada kehancuran. Nah, karena berisi hal-hal yang negatif dan sangat bertentangan dengan firman Tuhan. Akan tetapi apabila kita mengarahkan telinga kita untuk mendengarkan nasihat firman Tuhan. Firman Tuhan di dalam ayatnya yang pertama pasal 28 di dalam kitab Ulangan, di sana dikatakan, jika engkau baik-baik mendengarkan suara Tuhan Allahmu dan melakukan dengan setia segala perintahnya yang kusampaikan kepadamu hari ini, maka Tuhan Allahmu akan mengangkat engkau di atas segala bangsa di bumi. Ya, sungguh luar biasa. Tuhan katakan, jika engkau baik-baik mendengarkan suara Tuhan Allahmu dan melakukan dengan setia segala perintahnya yang kusampaikan. Artinya bahwa kita pasti berhasil ketika firman Tuhan ini kita lakukan, mendengarkan, bukan hanya mendengarkan, bukan hanya menyimak, tetapi betul-betul memperhatikan. Memperhatikan mengandung unsur bahwa kita renungkan itu berarti kita siap untuk melakukan di dalam kehidupan kita. Ada jaminan yang akan kita dapatkan, yaitu keberhasilan, kesuksesan. Nasihat firman Tuhan adalah nasihat yang membangun. Nasihat firman Tuhan adalah nasihat yang menuntun. Ya, nasihat firman Tuhan adalah nasihat atau pesan yang mengarahkan dan membawa kita kepada rencana Tuhan di dalam kehidupan kita. Dan rencana Tuhan adalah kehidupan yang penuh dengan kesuksesan. Entahkah itu ketika kita sukses di tempat kerja, entahkah itu ketika kita sukses di dalam perjuangan pendidikan kita, entahkah ketika kita sukses mengerjakan sesuatu, terlebih sukses dalam membangun iman kita kepada Tuhan. Ya. Apalagi yang harus kita perhatikan agar kita berhasil, agar kita sukses di dalam kehidupan kita. Yang kedua adalah membangun komunitas yang sehat atau membangun komunitas yang baik. 1 Korintus pasal 15 ayat 33, firman Tuhan katakan, janganlah kamu sesat. Pergaulan yang buruk merusakkan kebiasaan yang baik. Ya, itu firman Tuhan yang disampaikan oleh Rasul Paulus kepada jemaat yang ada di Korintus, bahwa di dalam setiap tingkah laku mereka, dalam pergaulan kehidupan mereka, Rasul Paulus menyampaikan supaya mereka menjaga hubungan mereka, menjaga pergaulan hidup mereka. Dikatakan jangan kamu sesat. Pergaulan yang buruk merusakkan kebiasaan yang baik. Wah, ini harus kita renungkan di dalam kehidupan kita, bahwa pergaulan yang buruk, ya, pergaulan yang buruk akan merusak kebiasaan yang baik. Artinya bahwa berhati-hatilah di dalam membangun sebuah komunitas. Karena dengan siapa kita bergaul itu akan menentukan seperti apa masa depan kita. Ya, Amsal 13 ayat 20 firman Tuhan katakan, siapa bergaul dengan orang bijak akan menjadi bijak, tetapi siapa berteman dengan orang bebal akan menjadi malang. Ya. Komunitas yang buruk pasti akan mempengaruhi sikap dan perilaku orang yang terlibat atau orang yang ada di dalamnya, dan secara otomatis akan membentuk kehidupannya di masa depan, berhasil atau gagal. Ya. Yang berikut, apa yang harus kita perhatikan untuk mencapai satu kesuksesan dan mampu berani bayar harga, yaitu berpikir positif. Ya, pikiran kita adalah medan di mana hati kita atau kehidupan kita sedang berperang. Apa yang kita pikirkan, apa yang kita renungkan, itulah yang akan menghasilkan perkataan dan perbuatan kita. Ya. Yosua diperingatkan oleh Tuhan dalam Yosua pasal 1 ayatnya yang ke-8. Firman Tuhan datang kepada Yosua, disampaikan kepada Yosua
janganlah engkau lupa memperkatakan kitab Taurat ini, tetapi renungkanlah itu siang dan malam, supaya engkau bertindak hati-hati sesuai dengan segala yang tertulis di dalamnya. Sebab dengan demikian perjalananmu akan berhasil dan engkau akan beruntung. Saudara-saudara yang kekasih dalam Tuhan, memperkatakan firman Tuhan, merenungkan itu siang dan malam, dan melakukannya dengan taat, niscaya akan membuat apa yang kita lakukan, apa yang kita usahakan, apa yang kita kerjakan, itu akan berhasil. Atau dengan kata lain, kita akan diberkati oleh Tuhan. Sekali lagi saya bacakan di dalam Ulangan pasal 28 ayat 13. Firman Tuhan menegaskan kepada kita, Tuhan akan mengangkat engkau menjadi kepala dan bukan ekor. Ya. Tuhan berjanji akan membuat karir kita semakin naik. Tuhan berjanji akan membuat setiap langkah perjalanan kehidupan kita sukses, mulus. Tuhan berjanji akan memberkati kehidupan kita. Dikatakan bahwa engkau bukan lagi menjadi ekor, tetapi menjadi kepala. Engkau akan tetap menanjak naik, bukan turun. Ada syaratnya. Apabila engkau mendengarkan perintah Tuhan, mendengarkan, memperhatikan firman Tuhan yang disampaikan pada hari ini, dan kau lakukan dengan setia. Ini dua hal yang urgent untuk kita renungkan di dalam kehidupan kita. Apabila engkau memperhatikan, mendengarkan firman yang disampaikan kepadamu. Yang kedua, melakukan dengan setia. Ya. Bukan berarti bahwa kita diberkati tanpa melakukan sesuatu, kita sukses tanpa berusaha. Tetapi firman Tuhan katakan bahwa ketika engkau mendengar dan engkau melakukannya dengan setia, engkau bukan lagi menjadi ekor, tetapi akan menjadi kepala. Engkau bukan tetap di tempat, tetapi akan menanjak naik. Saudara-saudara yang kekasih dalam Tuhan, renungkan firman Tuhan ini dalam kehidupan kita, sehingga apapun yang menjadi tantangan kita di depan, kita mampu untuk melewatinya. Karena sesungguhnya firman Tuhan disampaikan kepada kita, kita mendengar, dan sesungguhnya kita melakukannya. Tuhan Yesus memberkati kita dengan firman-Nya. Mari kita berdoa. Segala puji dan syukur kami persembahkan kepadamu Tuhan pada saat ini. Berkat pemeliharaan dan kasih Tuhan kami ada sebagaimana adanya. Kami sehat dan kuat. Kami menikmati berkat yang berkecukupan dari Tuhan. Bapa, dengan penuh kerendahan hati, kami datang memohon kepada Tuhan. Kami datang mengaku bahwa dalam perjalanan kehidupan ini, terkadang kami tidak mengindahkan perintah Tuhan dalam kehidupan kami. Banyak tingkah laku kami yang tidak berkenan kepada Tuhan. Kiranya Tuhan berkenan untuk mengampuni kami, sehingga kami layak untuk datang membawa permohonan kami kepada Tuhan, dan Tuhan akan menyatakan kuasa dan kasih-Nya dalam kehidupan kami. Kiranya Engkau memberkati kami di tengah-tengah persekutuan ini, sehingga kami akan terus bertumbuh di dalam iman, semakin setia untuk mengasihi Tuhan di dalam kehidupan kami, melakukan firman Tuhan dalam sepanjang kehidupan ini. Tidak mudah diombang-ambingkan oleh arus duniawi. Tidak mudah untuk mendengarkan nasihat orang fasik, dan tidak mudah untuk bergaul dengan sembarangan. Tetapi kami akan terus bercermin kepada firman Tuhan di dalam sepanjang kehidupan ini, sehingga kami akan menikmati kesuksesan karena kami berani untuk bertindak sesuai dengan firman Tuhan
di dalam sepanjang kehidupan ini. Bapa di dalam surga, kiranya Engkau memberkati saudara-saudara kami di tengah-tengah persekutuan ini, dalam tugas dan pekerjaan mereka masing-masing. Mohon kiranya penyertaan dan perlindungan Tuhan. Yang sedang mencari lapangan pekerjaan, mari Tuhan, Engkau menuntun, Engkau memberkati, membukakan jalan, sehingga mereka boleh mendapatkan lapangan pekerjaan sesuai dengan kemampuan yang mereka miliki. Kami berdoa bagi saudara-saudara kami, hamba-hambamu yang sedang bergumul dengan sakit penyakit mereka. Kami terus berdoa, mendoakan Bapak Septa Rapang, Bapak Yakob Lakudu, Bapak Cornelius Pangloli, Bapak Fitra Rante, anak-anak kami yang juga dalam keadaan sakit. Mari Tuhan, nyatakan kuasa dan kasih-Mu atas kehidupan mereka. Yang kami sebutkan nama mereka, yang kami tidak sempat sebutkan nama mereka, Tuhan tahu keberadaan dan kondisi mereka yang sedang dalam keadaan sakit. Tuhan melawat dan menjamah mereka. Secara khusus Tuhan, kami berdoa bagi saudara kami Bapak Yunus Topan Ase yang sedang berada di Samarinda saat ini, sehubungan dengan anak kekasih yang mempersiapkan diri untuk menjalani proses operasi jantung. Kami datang berserah, kami mohon kepada Tuhan. Tuhanlah yang akan beracara di atas semuanya ini. Tuhan yang akan memberikan kemampuan dan kekuatan di dalam iman kepada hamba Tuhan sekeluarga, untuk melihat dan menyaksikan bagaimana kuasa Allah dinyatakan bagi anak kekasih kami Rifan. Ya Tuhan, pada saat ini Tuhan kami berdoa, biarlah pengurus persekutuan kaum pria yang ada di gereja Kibat Jemaat Sangatta akan terus bersinergi, bergandengan tangan bersama-sama, mengangkat tanggung jawab pelayanan yang Tuhan percayakan, sehingga di tengah-tengah persekutuan ini kami akan semakin memiliki kerinduan, memiliki semangat untuk senantiasa melayani Tuhan. Terpujilah nama-Mu ya Tuhan. Sempurnakan doa kami, ampuni segala dosa dan pelanggaran kami. Kami datang berserah dan bermohon hanya di dalam Kristus Yesus, Tuhan dan Juru Selamat kami yang hidup. Amin. Sampai di sini perjumpaan kita. Tuhan Yesus memberkati kita sekalian. Shalom.